Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian Madarijus Salikin, buah karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Pagi hari ini insyaallah memasuki pembahasan mengenai dosa-dosa hati pada halaman 183. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sedangkan perkara-perkara yang diharamkan atas hati adalah kibir. Yang dimaksud dengan kibir adalah sombong. Sombong ini bukan dosa kecil, tetapi dosa besar. Ada dosa besar yang terlihat di luar, yaitu ucapan-ucapan kita, perilaku-perilaku kita. Tapi itu hanya sedikit. Yang sangat banyak itu adalah dosa-dosa di dalam hati. Lalu beliau mengatakan di antara dosa besar dalam hati kita adalah al-kibr, yaitu sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr. Tidaklah akan masuk surga siapapun yang dalam hatinya ada kesombongan meski sebesar debu. Jadi sombong meski sebesar debu sudah cukup untuk menghalangi seseorang masuk surga. Nah, hal ini menunjukkan betapa orang-orang surga adalah orang-orang yang berhati bersih. Kotoran pertama yang tidak ada dalam hati orang-orang surga adalah sombong meski sebesar itu. Imam Ghazali rahimahullah mengomentari hadis ini, beliau mengatakan sangat benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sombong meski sebesar debu menghalangi seseorang untuk masuk surga. Kenapa? Beliau katakan karena hampir semua kejahatan berhubungan dengan sombong. Hampir semua kejahatan berhubungan dengan sombong. Baik. Coba sekalian, apa yang dimaksud dengan sombong? Sombong adalah merendahkan orang lain.
Ini sombong antar sesama manusia. Adapun sombong terhadap Allah berarti menolak kebenaran. Sementara sombong terhadap sesama manusia adalah merendahkan orang lain. Secara kejiwaan ada 3 faktor utama kenapa sombong antara sesama manusia ini terjadi. Penyebab yang pertama jemaah sekalian adalah al-adawah, permusuhan. Anda tidak akan sombong atau tidak akan merendahkan seseorang melainkan karena dalam hati Anda ada permusuhan. Tidak pernah Anda berpikir merendahkan orang tua Anda, merendahkan anak-anak Anda, karena antara Anda dengan mereka ada kasih sayang. Tapi begitu Anda benci dengan seseorang, hampir dipastikan 100% Anda akan merendahkannya. Apabila Anda benci terhadap seseorang, 100% Anda akan merendahkannya. Maka penyebab pertama takabur ataupun sombong dalam bentuk merendahkan orang lain adalah al-adawah, permusuhan, kebencian. Ini penyebab pertama. Seandainya Anda tidak benci siapapun, Anda tidak akan pernah merendahkan siapapun. Penyebab kedua terjadi sombong alias merendahkan orang lain adalah al-hasad, dengki alias persaingan. Nah, dari situasi persaingan 100% terjadi kesombongan. Ini saingan saya. Kadang-kadang saya nggak bisa menahan diri untuk menjatuhkan saingan dengan cara yang rendah, yaitu dengan cara sombong. Oh, ini orangnya nggak ngerti apa-apa. Oh, ini orangnya. Anehnya kadang-kadang bahasa sombong ini menggunakan bahasa agama. Bahasa dengki ini menggunakan bahasa agama. Misalnya dikatakan ini orangnya, ya dengan bahasa agama lah. Saya nggak perlu contohkan. Atau masih perlu dicontohkan? Anda katakan ini orang manhajnya nggak jelas. Saya kira di tengah-tengah yang ngaji, bahasa manhaj ini lebih sering menjadi bahasa kesombongan. Kalaupun dituntut mana buktinya, susah terbuktikan karena manhaj tak jelas itu dari hati yang dengki. Apakah manhajnya tidak jelas? Misalnya karena akhlaknya jelek, atau karena ilmunya nggak bagus? Nah, ini jemaah sekalian semuanya bahasa-bahasa merendahkan. Nah, kewajiban kita orang awam kalau dalam beragama tidak boleh taklid, apalagi dalam hal tahzir-tahziran tidak boleh taklid juga. Baik jemaah sekalian, kita kembali. Penyebab takabur yang kedua adalah al-hasad, dengki. Dalam lagi tahun 2024, di sini akan ada saingan-saingan, dengki-dengki. Anda akan mendengarkan bahasa-bahasa takabur. Kamu itu amatiran dalam berpolitik. Apa yang kamu tahu tentang bernegara? Anda lihat orang-orang yang berdebat itu, mungkin bahasa debat yang Anda dengar di televisi sekitar 50-40% itu adalah bahasa takabur. Anda itu kan orang dungu, itu kasar sekali, tapi sering terdengar dalam debat.
Rata-rata perdebatan yang saya lihat di televisi adalah bahasa-bahasa takabur. Baik, penyebab ketiga dari takabur adalah hubbur riyasah, ambisi kepemimpinan. Setiap orang yang memiliki ambisi kepemimpinan sangat berpotensi menjadi orang yang takabur. Karena soal kepemimpinan itu hak Anda, hak saya, dan hak orang yang memiliki kemampuan. Dan Anda tidak mungkin istimewa dari orang lain, karena boleh jadi orang lain lebih unggul dari Anda. Namun begitu Anda telah melihat kepemimpinan satu ambisi, bagaimanapun Anda akan takabur, akan merendahkan orang lain. Si fulan ini gak berhak, si fulan ini gak layak. Nah, jadi inilah tiga utama penyebab takabur, yaitu al-adawah, kebencian dan permusuhan. Yang kedua adalah al-hasad, yaitu dengki dan persaingan. Maka Nabi bersabda, la tanafasu, kalian tidak boleh bersaing. Agama ini menginginkan agar kita hidup dalam situasi ukhuwah, bukan dalam situasi persaingan. Baik jemaah sekalian, penyebab ketiga takabur tadi adalah hubbur riyasah. Setiap orang yang memandang kepemimpinan dengan ambisi, 100% dia akan merendahkan orang lain. Ini sebab takabur. Jemaah sekalian yang saya hormati, lalu apa saja faktor-faktor dari takabur itu di luar hati? Kalau tadi penyebab dalam hati ada 3, lalu penyebab takabur dalam diri seseorang tapi bukan secara kejiwaan. Ada 7 jemaah sekalian penyebab takabur selain faktor-faktor kejiwaan. Yang pertama, penyebab pertama adalah al-ilm. Di urutan nomor 1 itu. Penyebab takabur non kejiwaan, penyebab takabur non mental nomor 1 adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Jadi ilmu agama ini menempati urutan pertama penyebab takabur non mental. Bagaimana mungkin ilmu agama menjadi alat ketakaburan, media ketakaburan? Jawabannya karena 2 hal. Yang pertama, karena ilmu yang menyibukkannya ternyata bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menyibukkannya ternyata bukan ilmu yang sesungguhnya. Ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah. Jadi apa yang Anda sebutkan ilmu, tapi tidak membuat Anda semakin takut kepada Allah, ini semuanya sampah. Ini bukan ilmu dari Al-Quran. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya orang-orang yang berilmu itulah yang memiliki rasa takut kepada Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kafa bi khasyatillahi ilma. Cukuplah rasa takut seseorang menunjukkan bahwa dia memiliki ilmu. Jadi ilmu itu bukan kepintaran, tapi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa takut dengan arti tidak berani. Tidak berani melanggar perintah, tidak berani melanggar larangan. Itulah rasa takut. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, jangan sampai kesibukan Anda dengan ilmu ternyata bukan ilmu yang sesungguhnya, tapi ilmu sampah.
Sebab ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang membuat Anda semakin takut kepada Allah. Nomor 2, semakin tawaduk kepada manusia. Adapun ilmu yang ternyata membuat Anda memusuhi manusia, itu sampah. Ilmu yang tidak membuat Anda semakin takut kepada Allah, itu sampah. Saya tidak berbicara jauh di luar sana, saya berbicara di dalam sini saja. Mohon tidak tersinggung. Apa itu jemaah sekalian? Saya ulangi apa yang tadi saya sampaikan, bahwa tahzir-tahzir yang terjadi di antara kita yang sudah ngaji, itu bukan ilmu sebetulnya, itu sampah. Tahzir Anda adalah ilmu untuk orang lain, untuk orang-orang sesat, aliran-aliran sesat. Itulah yang sesungguhnya ditahzir, bukan sesama kawan. Karena tahzir sesama kawan ini merusak ukhuwah, kebencian. Nah, jadi jangan lagi Anda katakan ini adalah ilmu, ini adalah manhaj. Oke, apa hasilnya buat hati Anda? Kalau hasilnya ternyata Anda semakin memusuhi, ukhuwah Anda semakin tipis, itu bukan itu bukan ilmu jamaah sekalian. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ilmu itu rahim kedua untuk persaudaraan. Rahim pertama persaudaraan adalah rahim ibunda kita. Lalu rahim kedua untuk persaudaraan adalah ilmu. Siapapun yang hadir di dalam ilmu, dia adalah saudara kita. Karena ilmu adalah rahim kedua untuk persaudaraan. Jadi kalau kemudian ada ilmu tapi tidak menjadi rahim persaudaraan, itulah yang saya katakan tadi sampah. Pasalnya apa yang kita persoalkan tentang orang lain itu persoalan yang sangat kecil. Itu bukan kotoran hitam di muka, hanya debu saja di ujung hidung. Baik jamaah sekalian, hati-hati. Jangan sampai Anda merasa di atas kebenaran padahal Anda tersesat. Dan setan akan menyesatkan Anda dengan bahasa-bahasa kebenaran padahal Anda dalam kesalahan. Agar Anda tidak tertipu, perhatikan hati dan hakikat. Apa yang Anda pelajari ini, efeknya terhadap hati Anda apa? Kalau efeknya bahwa Anda benci, kalau efeknya bahwa Anda memusuhi, efeknya Anda menjauhi, siapa yang mengatakan ini ilmu? Makanya perlu juga ada kajian sehari dalam daurah atau apa gitu, mengkaji satu buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, judulnya adalah Fadlu Ilmi Salaf Anil Khalaf. Keutamaan ilmu di tengah orang-orang salaf dibandingkan ilmu di kalangan orang belakangan ini. Antara lain Imam Syafi'i mengatakan ilmu di kalangan orang-orang salaf adalah rahim kedua untuk persaudaraan. Tapi ketika ilmu itu sampai belakangan ini, ternyata ilmu ini menjadi arena persaingan. Arena persaingan. Wal'iyadu billah. Sudahlah, kita sudah melihat pemandangan itu, tugas kita adalah melepaskan diri. Biarkan mereka sibuk dan Anda sibuklah dengan diri Anda sendiri. Ilmu yang bermanfaat itu membuat Anda sibuk dengan diri sendiri. Wallahu a'lam. Baik, penyebab pertama takabur dengan ilmu, karena ternyata apa yang dianggap ilmu tersebut bukan ilmu yang sesungguhnya. Ilmu imitasi, ilmu yang dibalut dengan istilah-istilah. Coba sekalian yang sama, penyebab kedua takabur karena ilmu adalah disebabkan karena niat yang buruk. Meski ilmu yang Anda pelajari adalah ilmu yang lurus, ilmu yang baik, ilmu yang dikutip dari lentera kenabian, tapi kalau Anda mengambilnya dengan hati yang kotor, ilmu ini akan tetap menjadi takabur bagi Anda. Baiklah jemaah sekalian, saya simpulkan ilmu itu membuat kita saling menyayangi.
saling bersaudara. Dan yang terpenting ilmu itu adalah membuat kita semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin takut kalau kita mencederai kehormatan orang lain. Semakin takut kalau kita memusuhi orang lain. Anda tidak masuk surga dengan hati yang memusuhi. Anda tidak masuk surga dengan hati yang benci. Dan iblis tahu bahwa Anda tidak akan memusuhi orang lain dengan dunia. Karena Anda orang yang cinta agama. Saya ulangi, kalau Anda orang yang cinta dunia, Anda akan memusuhi orang lain dengan dunia, dengan persaingan bisnis, dengan persaingan politik. Tapi iblis mengenal Anda orang yang cinta agama, maka agama inilah yang digunakan iblis untuk membuat Anda mencintai orang, membenci orang lain, memusuhi orang lain. Sebab itu jamaah sekalian, lihatlah, ilmu di tangan Anda, agama di tangan Anda, jadi kebenciankah atau jadi permusuhan? Karena kalau Anda orang yang dekat dengan agama, iblis akan membuat agama di tangan Anda menjadi alat kebencian. Tapi kalau Anda seorang pecinta dunia, iblis akan membuat dunia di tangan Anda sebagai alat kebencian. Baik jamaah sekalian, penyebab takabur yang pertama adalah ilmu. Penyebab takabur yang kedua adalah amal atau ibadah. Masya Allah, ternyata ibadah bisa menjadi media ketakaburan, media kesombongan. Kapan itu? Apabila dengan amal Anda merendahkan orang lain. Yang sholat tidak seperti sholat saya, semuanya tidak sah. Yang sholatnya enggak seperti sholat saya, itu semua tidak sah. Loh, kenapa Anda standarnya? Standarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasihan orang kalau standar beramal adalah Anda. Karena amal yang lempang, yang lurus dalam diri Anda cuma 2, cuma 3. Jangan berikan orang standar amal diri Anda, guru Anda. Tidak. Berikan orang standar yang sempurna, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang amalnya seperti saya sah. Kalau tidak seperti saya, oh itu enggak sah. Itulah takabur itu. Ketika Anda jadikan amal Anda, ibadah Anda standar untuk orang lain. Kamu sedekah begini, salah. Kalau saya sih sedekah, kalau saya. Anda bukan contoh bagi siapa-siapa, ngerti tidak? Sholat Anda bukan contoh untuk orang yang ingin sholat. Puasa Anda bukan contoh untuk orang yang mau puasa. Zikir Anda bukan contoh bagi orang yang ingin berzikir. Satu-satunya contoh semua manusia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Anda memposisikan diri sebagai contoh, bahkan Anda menstandarisasi diri Anda sebagai contoh, itulah ketakaburan itu. Oh, si fulan sholatnya beda dengan Anda. Oh, enggak jadi masalah, beda dengan saya. Tapi bagaimana, beda enggak dengan Nabi? Karena beda dengan Nabi itu persoalan. Tapi bahwa dia enggak beda dengan saya, bahwa dia beda dengan saya, seujung kuku pun itu bukan persoalan. Anda sholat dengan menggerak-gerakkan jari saat tasyahud, tapi si fulan tidak mengajarkan itu. Oh, enggak jadi soal dia beda dengan saya. Tapi apakah dia beda dengan Nabi? Kalau ternyata dia ada dalil berarti dia tidak beda dengan Nabi, tidak jadi soal. Tidak jadi soal. Ada seorang guru ngajak saya ketemuan. Saya pikir ada persoalan besar. Ternyata persoalan besar itu cuma menggerakkan jari. Ternyata antum katakan tidak perlu gerakkan. Iya, saya punya alasan. Apa alasannya? Alasannya belum dia diam juga. Jadi ujungnya jamaah sekalian yang saya hormati, sudah orang menyalahi Anda, berbeda dengan Anda, tidak jadi soal karena Anda bukan standar bagi orang lain. Orang lain ini setiap pagi mereka berikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Karena standar bagi semua orang adalah Nabi.
Keturunan Nabi pun bukan standar. Standar itu nabinya. Oh, keturunan Nabi orang-orang mulia tentunya karena mereka keturunan Nabi SAW. Tapi tetap saja standar kebenaran itu adalah kalamullah wa kalamur Rasul. Baik, ini penyebab takabur pertama dalam diri seseorang. Apa tadi? Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah ibadah. Jangan jadikan ibadah Anda standar untuk orang lain. Standar orang lain adalah Rasulullah. Sehingga ketika ada orang yang beda, oh itu amalnya nggak sah, nggak sunnah. Kalau ingin sunnah, saya sunnah. Oh, sunnah itu Rasulullah, bukan Anda. Jemaah sekalian, yang ketiga, media takabur ketiga. Sebab takabur yang ketiga apa? Nasab, keturunan. Jadi takabur yang paling bodoh, mohon maaf saya agak kasar, saya hanya mengutip ucapan ulama kita. Takabur yang paling bodoh adalah takabur karena keturunan. Kenapa? Takabur karena keturunan artinya Anda takabur karena kesempurnaan orang lain, bukan karena kesempurnaan diri Anda. Kalau Anda takabur dengan ibadah, ibadah itu memang ada dalam diri Anda. Kalau Anda takabur dengan ilmu, ilmu itu memang ada dalam diri Anda. Tapi kalau Anda takabur karena soal garis keturunan itu satu kesempurnaan pada orang lain yang sesungguhnya belum tentu ada dalam diri Anda. Kakek kelima saya, kamu tahu nggak? Ternyata itu ulama besar. Itu menulis 500 buku. Ulama besar menulis 5 buku, itu kakek kamu, bukan kamu. Kenapa Anda takabur karena kesempurnaan kakek, bukan kesempurnaan pada diri Anda? Kalau seseorang mulia karena garis keturunan, akan mulialah Kan'an karena dia keturunan langsung Nabi Nuh alaihi salam. Kalau seseorang berhati bersih karena keturunan, mestinya berhati bersihlah Qabil atau saudara-saudara Nabi Yusuf. Tapi faktanya Qabil itu hasad, saudara-saudara Nabi Yusuf itu adalah hasad juga. Mereka ini keturunan Nabi tapi dengan hati yang kotor. Qabil itu keturunan langsung Nabi Adam, hatinya busuk. Saudara-saudara Nabi Yusuf keturunan Yakub, kakek mereka Ishak, kakek kedua mereka Ibrahim alaihissalam, tapi hatinya busuk. Jadi kalaulah seseorang mulia karena keturunan, mulialah karena ayahnya seorang nabi. Kalau seseorang berhati bersih karena keturunan, mestinya berhati bersihlah keturunan Nabi Yakub, kakak-kakak Nabi Yusuf. Jadi tidak usah terlalu bangga dengan keturunan itu, karena Rasulullah SAW bersabda, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, angkiri nafsaki minan nar, lepaskan dirimu dari neraka. Fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Di depan Allah saya nggak bisa berbuat apa-apa atas dirimu. Itu Fatimah. Darah daging yang paling mulia adalah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kalau Anda cucu yang kesekian miliar dari Rasulullah SAW, tidak usah terlalu di atas angin. Berjalan saja di bumi. Sesekali kena lumpur, sesekali tersandung. Jangan berjalan di atas angin. Rasulullah berkata, wahai Fatimah, engkau adalah putriku, namun di depan Allah aku nggak bisa berbuat apa-apa atas diri. Lepaskan dirimu dari neraka. Saya lihat ada satu ceramah, ya hati ini ngeres juga karena orang awam akan tertipu. Seorang mengatakan, kami keturunan A akan masuk surga nanti dengan jalur VIP. Kami akan masuk surga dengan kakek kami. Anda masuk surga karena kakek? Afwan, Anda awam sekali. Orang masuk surga itu karena amal, bukan karena
Kaget. Antara Fatimah dengan Abu Bakar mana yang lebih mulia? Baik. Antara Ali dengan Umar mana yang lebih mulia? Antara Hasan Hussein dengan Utsman mana yang lebih mulia? Itu sudah cukup bahwa kemuliaan itu adalah amal. Ada keturunan Nabi sampai sekarang? Iya, ada. Dan kita wajib mencintai mereka dalam status mereka keturunan Nabi. Sehingga kita cintai mereka dua kali. Cinta pertama karena dia Muslim, cinta kedua karena dia adalah keturunan Nabi. Antara cinta dan kemuliaan dua hal yang berbeda. Saya cintai ayah saya, meskipun saya tahu kemuliaannya mungkin lebih rendah daripada Anda. Jadi cinta tidak identik dengan kemuliaan. Kemuliaan itu adalah karena amal. Adapun cinta itu boleh jadi karena keturunan tadi. Bahwa kemudian ada identifikasi setiap yang keturunan baik berarti dia mulia, inilah yang salah. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, hati-hati, ini sebab takabur yang ketiga, keturunan. Sebab takabur yang keempat, al-mal. Apa itu al-mal? Harta. Harta itu menjadi sebab takabur, menjadi sebab kesombongan. Harta dalam bentuk rumah, harta dalam bentuk kendaraan, harta dalam bentuk uang, harta dalam bentuk kendaraan, harta dalam bentuk handphone. Semua harta potensial untuk menjadi ketakaburan. Hati-hati. Penyebab takabur berikutnya adalah al-jamal. Ini khusus kepada wanita, tapi laki-laki juga ikut. Apa itu? Keindahan tubuh. Keindahan tubuh. Yang paling terjebak dengan takabur yang satu ini pertama perempuan, tapi enggak eksklusif. Laki-laki juga banyak yang takabur dengan tubuhnya. Begitu berhasil main gym, otot-ototnya terbentuk, enggak lagi mau pakai baju koko. Pakainya apa? Beli baju yang ketat-ketat, beli celana yang ketat. Ya salah. Beli baju yang ketat untuk apa? Untuk otot ini biar kelihatan. Saya punya kawan gitu ya, ototnya bagus dan dia angkat besi 200 kg. Kita pernah ngaji di satu tempat, rupanya motornya ada di tengah. Ini yang hadir banyak. Motornya di tengahnya keluar, diangkat nih. Saya ketawa aja. Tapi karena udah ngaji, otot besarnya itu gak ditentukan, tetap aja pakai gamis. Saya belum temukan manusia sehat bagus otot dia. Mungkin Pak Adirai juga bisa kalah itu soal otot. Karena dia di samping binaragawan, dia juga angkat besi 200 kg. Kalau Anda kecil bagi dia. Motor kita parkir aja di tengah. Gimana keluar ini? Oh tenang Ustaz. Ustaz tunggu di sana. Motor ditempel begini. Cuma udah ngaji. Jadi otot bagus itu ditutupi aja. Nah ini termasuk orang yang apa ini? Orang yang takabur dengan tubuh. Hari ini hari libur, besok juga hari libur. Banyak orang yang berolahraga dengan baju yang bagus saja, nggak jadi soal. Nggak perlu pakai baju untuk pamer nih, pinggul, ini, paha. Nggak usah diketat-ketatin. Anda keluar dengan baju yang menampakkan bentuk aurat. Misal 500 mata memandang, 500 dosa Anda dapat. Pulang ke rumah positif 500 dosa. Iya. Kasihan orang berdosa gara-gara Anda. Ya kalau memang Anda merasa perlu berolahraga dengan baju ketat, ya di tempat yang tertutup. Anda perempuan-perempuan, buatlah tempat khusus olahraga perempuan.
Jangan ada bapak-bapak yang ikut. Tapi kalau Anda berolahraga di tempat terbuka, kasihan mata orang. Kadang-kadang pulang ke rumah berantem dengan istri. Kenapa? Mata kamu tadi kemana? Mata kamu kemana, kata istrinya, gara-gara apa? Ini dia, sebab takabur yang kelima. Apa itu jamal? Tentang keindahan. Keindahan tubuh. Tidak usah banding-bandingkan hidung saya, hidung dia, pipi saya, pipi dia. Itu kan, ini hati-hati dengan takabur yang satu ini. Anda boleh bertubuh bagus, tapi janganlah takabur. Takabur yang keenam, al-quwwah, kekuatan. Kekuatan itu antara lain jabatan. Oh, kamu itu golongan berapa sih? Kekuatan itu soal bintang. Kekuatan itu soal jabatan tadi. Ya. Kalau jadi pejabat untuk takabur, kasihan. Ya, Anda dapat dosa saja. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Umar radhiyallahu anhu termasuk presiden lama atau khalifah yang lama. Beliau menjabat 10 tahun. Tapi ketika beliau berhasil melakukan invasi perluasan wilayah sampai sejumlah negara-negara Eropa ada dalam kekuasaan Umar. Akhirnya Kaisar Romawi mengirimkan intelijen ke Madinah. Pengen tahu seperti apa Kaisar Madinah ini. Sampai intelijen di Madinah, dia bertanya, yang namanya Amirul Mukminin Umar itu yang mana? Saya mau kenal. Akhirnya ditunjukkan tuh yang lagi tidur di bawah pohon korma. Amirul Mukminin kebetulan menjelang zuhur sedang tidur nyenyak di bawah pohon korma, di sampingnya anak-anak lagi main, entah main bola, pokoknya lagi main aja. Oh, kaget intelijen Romawi itu. Di negara saya pemimpin bajunya bagus, pengawalnya di mana-mana. Ini beda banget. Nama orang ini menggetarkan daratan Eropa, tapi ternyata ini orangnya. Akhirnya beliau mengatakan, adilta fa'aminta wa nimta nauma qariril aniha. Wahai Umar, engkau adil sehingga engkau merasa aman, sehingga engkau bebas mau tidur di manapun. Jadi kekuasaan di zaman orang-orang dahulu tidak menghilangkan kerakyatan. Kalau kekuasaan sekarang, yang pertama kali hilang dari seorang penguasa adalah kerakyatan. Tidak mau lagi makan di pecel lele, tidak mau lagi makan bakso atau gado-gado. Padahal biasanya makan gado-gado sama kita. Begitu jadi pejabat, nggak ada lagi kerakyatannya. Jabatan menghilangkan kerakyatan zaman sekarang, zaman dulu kan. Baik, penyebab takabur yang ketujuh, kasratul ansar, popularitas. Popularitas di zaman dulu, kalau orang popularitas itu diturunkan, direndahkan, dikurang, dilemahkan popularitasnya. Di zaman Abu Bakar semua pertempuran menang, tidak ada pertempuran yang kalah. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun dan terjadi sejumlah konflik bersenjata. Konflik pertama adalah dengan orang-orang yang murtad. Semua pertempuran di zaman Abu Bakar tidak ada yang kalah karena seorang panglima yang bernama Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Sehingga popularitas Khalid ini naik radhiyallahu anhu. Besok kemana jihad? Besok kita jihad ke Mu'tah. Siapa panglima? Khalid. Ikut. Tercatat. Saya satu keluarga ikut. Umar radhiyallahu anhu paham betul ini. Maka begitu Umar menjadi pemimpin, menggantikan Abu Bakar,
langkah politik nomor satu memecat Khalid. Kenapa? Nama Khalid ini sudah menjadi fitnah, merusak niat. Jadi popularitas Khalid ini diturunkan oleh Umar agar orang tidak terfitnah. Kalau saya lah Umar, ketemu saya dengan seorang dai terkenal, itu akan saya sembunyikan 2-3 tahun. Supaya apa? Supaya popularitasnya gak jadi fitnah bagi orang lain. Ya. Nah, kalau sekarang popularitasnya penting, baru nulis pesan 1 kali saja, 5 kali sehari melihat berapa like, berapa view, berapa subscriber. Sudah jemaah sekalian, tulis saja kebaikan-kebaikan, kirimkan saja pesan-pesan dakwah, dan Anda nggak perlu berpikir berapa yang lain. Nggak usah dilihat-lihat itu semua. Yang Anda butuhkan kan pahala. Meski yang lain cuma istri Anda, pahalanya Anda dapatkan. Atau yang lain seluruh dunia, pahalanya nggak semakin besar. Ini saya ngaji nih. Ini yang hadir kan 5.000 orang nih. Ada 5.000. Apakah pahalanya lebih besar dengan yang hadir cuma 3 orang? Ya nggak beda, pahalanya sama. Yang hadir 3 orang pahalanya segitu, yang hadir 1 juta pahalanya segitu juga. Kalau tujuan Anda pahala, sedikit atau banyak, Anda populer atau Anda nggak populer, nggak berkurang jamaah sekalian. Jadi popularitas itu sebab takabur yang ke-7. Jamaah sekalian yang saya hormati, inilah 7 sebab takabur. Saya nggak tahu mana yang cocok dengan Anda. Apakah sebab takabur yang pertama kayaknya nggak cocok karena kita bukan orang berilmu. Sebab takabur yang ke-6 kekuasaan nggak cocok. Saya bukan pejabat. Sebab takabur soal ibadah itu masuk tuh. Itu masuk. Saya selalu jadikan ibadah saya standar. Kamu kalau sholat belum seperti saya nggak bagus. Nggak nyunnah. Nggak nyunnah itu bahasa agama, tapi menguntungkan syaitan. Soalnya Anda yang Anda bikin sunnah itu. Kalau nggak ngaji ke fulan nggak nyunnah, kok Anda jadikan si fulan ini sunnah? Semua yang mengajarkan Al-Quran dan hadis sunnah itu namanya nyunnah. Walaupun dia nggak berguru ke fulan, nggak berguru ke fulan. Ternyata kadang-kadang kita yang baru ngaji ini, manusia sekarang inilah yang kita sebut sunnah. Siapa yang nyunnah itu? Fulan itu nyunnah. Sunnah itu Rasulullah SAW. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. 2 pembahasan lagi tentang takabur. Pembahasan berikutnya adalah apa bahaya takabur bagi diri Anda? Ada 4 bahayanya. Bahaya takabur untuk diri Anda. Yang pertama adalah ghammun. Orang takabur itu sering gelisah. Orang tawadu, orang rendah hati gak ada gelisahnya. Pergi ke pasar jalan kaki, orang tawadu gak jadi soal. Makan gado-gado sambil duduk di emperan toko, bagi orang tawadu gak jadi masalah. Tapi coba orang takabur gelisah. Ke pasar naik apa, naik motor, emang saya siapa? Panggilkan mobil Alfa. Padahal cuma manggil doang. Baik jamaah sekalian. Jadi orang takabur itu ternyata gelisahnya besar. Tahun 2024 besok persaingan jabatan bakal lepas. Ini jabatan bakal lepas ini. Anda yang sudah terlanjur takabur dengan jabatan, situasi 24 besok memang mengkhawatirkan bagi Anda. Tapi kalau selama ini Anda tawadu dengan jabatan, tahun 2024 besok adalah kebahagiaan. Mudah-mudahan lepas nih jabatan. Tapi kalau Anda sudah terlanjur sombong dengan jabatan, situasi pemilihan
itu menggetarkan jiwa Anda? Coba hubungi dukun sebanyak 5.000. Saya nggak boleh turun. Terlanjur takabur dengan jabatan. Akhirnya begitu musim situasi pemilu, gelisah dia. Jadi ingat ini nomor satu. Semua orang yang takabur punya kegelisahan yang besar. Bisnis kita rugi. Dia gelisah karena bisnis rugi. Saya rasa bukan. Tapi gimana dengan nama baik saya yang dikenal seorang bisnismen? Masa itu akan hancur juga? Kamu tahu gak surat kabar A memuat saya salah satu bisnismen terbaik Indonesia. Ini kalau sampai bisnis kita gagal, nama saya sebagai bisnismen ini akan rusak. Jadi sekali lagi orang yang takabur itu punya gelisah yang sangat besar. Jadi jangan takaburlah. Kemudian penyebab bahaya takabur kedua bagi diri Anda adalah musibatun la turja. Bahwa musibah orang-orang yang takabur itu gak ada pahalanya. Musibah orang-orang yang takabur gak ada pahalanya. Kamu beli kendaraan termewah, pokoknya harganya 1 miliar ke atas. Untuk apa itu? Biar orang tahu siapa saya, bahwa saya pejabat, saya bisnismen yang berhasil. Beli mobil kendaraan ini, tahu-tahu tabrakan musibah. Dapat pahala enggak? Maka ada pahalanya, karena ini semuanya adalah ketakaburan. Ini semuanya ketakaburan. Musibah Anda karena takabur, gak ada pahalanya. Kecuali kalau Anda musibah bukan karena takabur. Ya, musibah sakit misalnya, itu ada pahalanya. Tapi kalau musibah ini karena ketakaburan Anda, itu gak ada pahalanya, jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, tapi menghapus dosa gak? Misalnya saya pakailah baju, tapi untuk takabur, biar orang tahu siapa saya. Saya pakai baju ini. Ya. Ternyata kemudian terjadi kecelakaan. Dalam rangka saya akan menampilkan baju saya di depan orang. Dalam perjalanan terjadi kecelakaan kemana? Ke masjid? Bukan. Kemana? Ingin menampilkan baju baru, ingin sombong dengan baju baru. Ini musibah tidak menghasilkan pahala, tapi apakah dia menghapus dosa? Iya. Kalau ternyata dia sabar, dia taubat, iya, insya Allah itu menghapus, tapi tidak ada pahalanya. Baik, kemudian berikutnya, takabur itu saqatur Rabb. Takabur itu dibenci oleh Allah. Ya, takabur itu dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir ini, bahaya takabur yang paling berat. Apa itu? Allah akan cabut hidayah. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan kucabut, akan kujauhkan dari ayat-ayatku orang-orang yang takabur. Firaun karena takabur enggak melihat ayat-ayat yang dibawa Nabi Musa. Abu Jahal karena takabur enggak bisa melihat ayat-ayat yang diajarkan Nabi kita SAW. Jadi orang takabur itu bermusuhan dengan taufik. Kenapa? Karena taufik itu kerendahan hati dan takabur itu ketinggian hati, enggak ketemu. Baik. Pembahasan berikutnya ini juga sangat penting. Apa dampak takabur Anda kepada orang lain? Dan dampak takabur Anda terhadap diri Anda tadi ada 4. Tapi bahaya takabur Anda untuk orang lain, apa bahayanya? Masya Allah, bahayanya lumayan banyak. Kita sebutin satu persatu. Pertama, zawalul izalatun ni'am. Orang yang takabur berusaha menghilangkan nikmat orang lain. Ini gimana caranya biar dipecat jadi pejabat?
Bagaimana caranya biar orang ini diusir dari komplek ini? Ini satu-satunya saingan saya dalam soal kekayaan. Ini nomor satu. Tidak ada orang takabur melainkan berusaha menghilangkan nikmat orang lain. Kemudian bahaya takabur untuk orang lain yang kedua adalah asyamata. Apa itu asyamata? Ada rasa gembira kalau orang lain mengalami musibah. Oh, si bulan di PHK. Oh, alhamdulillah banget itu. Nah, itu alhamdulillah Anda gak ada pahalanya. Pejabat fulan sudah dipecat. Oh, Anda sujud syukur. Gak ada pahalanya. Ini sujud syukur syamata, kegembiraan atas musibah orang lain. Nah, kemudian bahaya takabur yang ketiga untuk orang lain adalah al-hajar. Anda selalu berusaha menjauhi orang lain, tidak mau dekat dengan mereka. Ini saingan saya nggak bisa dekat dengan dia. Mestinya kalau makan satu meja, nggak mau dia. Nah, berikutnya jemaah sekalian adalah istisghar. Orang takabur itu selalu merendahkan orang lain. Berikutnya al-idzah. Orang takabur berusaha menyakiti orang lain. Kemudian orang takabur selalu menuduh. Bahaya takabur berikutnya menuduh orang lain. Si fulan itu hebat. Apanya yang hebat? Kamu gak tahu aja dia begini. Suka menuduh orang takabur. Berikutnya man'ul haq. Orang takabur itu juga berusaha untuk menghalangi hak orang lain. Ini orang berhak dong kita jamu, nggak usah. Orang ini sakit, haknya untuk dijenguk, tapi karena takabur jangan dijenguk. Hak sesama muslim ada 5 atau 6. Bagi orang-orang yang dengki dan orang-orang takabur, ini semuanya hilang. Kalau bertemu ucapkan salam, kalau dia salam jawab salam. Berat kalau kita takabur itu. Wallahu ta'ala alam. Itulah tadi beberapa hal berkenaan dengan takabur. Yang akan datang adalah penyakit hati berikutnya, dosa hati berikutnya pada halaman 183. Ya, sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Alhamdulillah. Kami diundang yang di dalamnya ada musik, orang bernyanyi diiringi musik, tapi yang hadir banyak saudara-saudara yang jarang ketemu. Jadi hadir di acara tersebut baik untuk bersilaturahmi. Mana mudaratnya yang paling kecil? Hadir bersilaturahmi diiringi musik atau tidak hadir tapi takut dikira sombong? Takut dikira sombong ini takut benaran atau takut bayangan? Nanti kalau saya nggak datang dianggap sombong. Ini dianggap sombong ini pasti nggak? Karena kita ingin mendaulatkan masalah. Ini pertemuan, ada musiknya, ada campur sarinya, ada goyangnya. Haram kan? Atau ini nggak haram?
Jelas ini haram. Nah, cuma yang haram ini menjadi darurat karena alasan yang syar'i. Kalau takut Anda ini memang nyata dan pasti, situasi ini bisa menjadi darurat. Tapi kalau takut Anda ini baru kemungkinan, satu kemungkinan itu tidak bisa mendaruratkan persoalan. Baiklah, jadi mohon maaf, kembali kepada Anda yang lebih tahu saja. Kalau kira-kira ketakutan Anda itu memang 100%, ya sudah, pergi saja ke sana, hadiri saja, tapi jangan lama-lama. Salaman, puji, Masya Allah, kamu makin cakep, kamu makin muda. Setengah berdusta aja. Begitu Anda memuji, Anda pulang. Oh, sepulang datang masa ngomong saya masih muda. Itu yang terkenal, nggak usah lama-lama di sana. Kalau lama-lama nanti terikuti pulang. Kita pun datang dari masa lalu, masih banyak judul-judul lagu yang ingat. Masih banyak judul lagu masih ingat. Nanti kalau sampai ke sana, oh ini sambil terbang kenangan gitu. Nanti nyambung masalah ini kalau sampai nyambung. Apa penyebaran ilmu-ilmu di dunia dapat menyebarkan ilmu-ilmu dunia dapat pahala? Iya, dapat pahala. Mengajarkan matematika, mengajar ilmu duniawi itu bermanfaat tidak? Mengajarkan matematika, mengajar bahasa Inggris, mengajar akuntansi, mengajar ekonomi ini manfaat tidak bagi orang lain? Jelas itu manfaat. Kalau itu manfaat, maka mengajarkannya adalah sebuah amal saleh. Kiat-kiat apa saja untuk menghindari penyakit hati agar jadi qalbun salim? Kiat-kiat menghindari penyakit hati, nomor 1 doalah, ya. Karena sekedar tahu pun tidak membuat Anda terhindar. Maka kiat yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku minta kepadamu qalbun salim. Berdoa sebanyak mungkin di depan Allah Azza wa Jalla. Lalu yang kedua adalah ma'rifatullah, kenali Allah. Banyak penyakit hati karena enggak mengenal Allah. Orang takabur, mereka enggak tahu keagungan Allah, akhirnya mereka takabur. Orang yang hasad, kenapa hasad? Karena mereka enggak tahu nikmat di tangan orang tua Allah yang kasih. Ini orang menjadi kiai, menjadi orang kaya, untuk kekayaannya Allah yang kasih, untuk apa saya dengki? Kalau kekayaan itu karena dia pintar, bolehlah saya dengki. Tapi dia kaya bukan karena dia pintar, tapi Allah sendiri yang ngasih. Yang ketiga, kiat yang ketiga adalah ma'rifatun nafs. Kenali diri Anda baik-baik. Ingin membersihkan penyakit, tapi kalau nggak kenal penyakit diri, susah. Anda mengenal hasad, tapi Anda melihat orang lain yang hasad, Anda tidak. Wah, itu bahaya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itu 3 tips insyaallah taala. Kebiasaan di daerah atau kampung setelah salat biasanya ada acara bersalaman. Bagaimana menurut Ustaz perihal ini? Apa yang harus dilakukan? Salaman habis salat itu ada 2 macam. Pertama, salaman karena memang baru ketemu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Udah setahun kita nggak ketemu, salaman dulu. Ini salaman bukan karena habis salat, tapi karena baru ketemu. Jangan sampai misalnya, oh jangan salam ini habis salat. Iya, tapi konteksnya bukan habis salat, konteksnya kita baru ketemu sekarang. Kebetulan Anda salat di samping saya. Kalau salamannya baru karena baru ketemu, tentu salaman itu dibenarkan. Baik, kalau salaman tersebut bukan karena baru ketemu, orang tadi wudhunya juga bareng, ini habis assalamualaikum, assalamualaikum. Apa hukumnya? Hukumnya khilafiyah. Ada yang membenarkan, ada yang tidak. Siapa yang membenarkan? Imam Izz bin Abdus Salam membenarkan dalam kitab Al-Fatawa beliau. Siapa lagi? Imam Nawawi juga membenarkan itu dalam kitab Majmu' beliau.
Jadi kalau ada orang yang salam-salaman habis sholat, ternyata ada imam. Ada imamnya. Imam Nawawi, Imam Is bin Abdul Salam. Oh, kalau imam saya sih Rasulullah. Iya betul, Rasulullah tidak salam-salaman. Anda sudah tepat, ikuti imam Anda. Imam yang sesungguhnya adalah Rasulullah. Tidak perlu salam-salaman. Tapi ketika ada kawan kita yang salam-salaman, difahami saja, dimaklumi saja. Terus boleh saya terima nggak? Terima saja. Jangan memulai, tapi kalau dimulai, diterima saja. Wallahu a'lam. Karena kalau dari Nabi kita ya nggak assalamualaikum, assalamualaikum, nggak ada. Kalau imamnya Rasulullah nggak ada. Tapi kalau imamnya Imam Nawawi iya, imamnya Imam Is bin Abdul Salam ada. Apa itu salah? Oh, soal salah soal lain. Yang penting Rasulullah tidak, mereka iya. Hanya saja Imam Nawawi mengatakan itu bid'ah yang makruh. Imam Is bin Abdul Salam mengatakan salaman habis salat bid'ah tapi makruh. Imam Is bin Abdul Salam orang pertama membagi bid'ah ke dalam 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah yang mubah. Ya, beliau orang yang pertama membagi bid'ah dalam 5 kategori itu. Nah, salam-salaman habis salat, beliau mengatakan itu bid'ah, hukumnya makruh. Jadi yang mengatakan sunnah nggak ada. Yang mengatakan makruh itulah dalam 2 imam tadi. Jadi Anda yang nggak salam-salaman udah tepat, imam Anda Rasulullah selesai. Baik. Adapun orang-orang yang belum salam, yang masih salam-salaman habis sholat, ternyata salam-salaman Anda dalam mazhab Syafi'i hukumnya bid'ah makruh. Nah, bid'ah makruh itu dijalankan atau dihindari? Dihindari. Masalahnya ini orang awam. Orang awam ngasih tangan masa ditolak. Baik. Bagaimana melakukan salat bila dalam perjalanan pesawat memakan waktu 12 jam? Tentu Anda salat dan tidak pakai wudu, karena tidak boleh menggunakan air pesawat untuk berwudu. Tayamum nggak ada tayamumnya juga, karena bertayamum itu dengan debu. Di pesawat mana ada debu? Kecuali kalau Anda mau seperti jamaah saya dari Lampung, bawa debu dia. Kita bilang, bapak, kita waktunya sholat. Oh, baik Ustaz. Saya pikir ada apa ini? Keluarin sapu tangan. Sapu tangan digelar di bawah di meja pesawat. Oh, ternyata isinya debu dari Lampung. Dalam hati nanggung, kenapa nggak bawa air 2 liter? Bawa air 2 liter lebih nanggung sekali. Anda nggak wajib bawa debu itu jamaah sekalian. Terus bagaimana sholatnya? Sholat tanpa wudu, sholat tanpa tayamum, sah. Itu yang dalam fikih dinamakan faqidut tahurain. Dulu saya pernah ikut-ikutan mengatakan tepuk saja meja pesawat, tapi setelah analisa nggak cocok juga. Akhirnya saya cari fatwa-fatwa ulama. Ternyata fatwa-fatwa ulama yang mengatakan tayamumlah dengan nepuk kursi pesawat, nggak ada fatwanya. Kalau ulama gitu ya. Ya kalau ulama lokal banyak, ulama internasional nggak ada. Jadi yang betul Anda salat tanpa tayamum, tanpa wudu, ini dinamakan salat faqidut tahurain. Salat tanpa 2 bersuci karena darurat. Boleh bil ijma' dibenarkan. Sah, dengan ijma' itu hukumnya sah. Tapi apakah nanti diulang? Disinilah terjadi khilafiyah. Apakah diulang setelah sampai atau tidak diulang? Dalam mazhab Syafi'i diulang, dalam mazhab Ahmad tidak. Yang lebih kuat tidak diulang. Nah, gitu ya. Tentu sholatnya Anda duduk. Sholatnya Anda duduk. Jadi begini, Allahu Akbar. Lipat tangan kan tidak masalah. Lipat saja tangannya. Baca Fatihah, sudah angkat tangan, Allahu Akbar, Anda duduk. Tangan di lutut. Sami Allahu liman hamidah. Nah, sujudnya lebih rendah. Allahu Akbar, subhana rabbil a'la. Duduknya biasa. Rabbighfirli warhamni. Dan selanjutnya.
Barang siapa yang mengerjakan salat duha dengan langgeng istiqomah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah sekalipun dosa itu sebanyak buih-buih di lautan. Hadis tersebut sahih, insya Allah sahih. Yang kedua dulu Ustaz yang menyampaikan di sesi tanya jawab ada 5 zikir pelebur dosa, mohon diuraikan. Ini maksudnya astagfirullah, pelebur dosa. Yang pertama, zikir pelebur. Apabila seorang selesai salat membacakan tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, maka diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Satu. Yang kedua, apabila seseorang akan tidur dan dia mengatakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, diampuni dosanya meskipun terdapat dosa melarikan diri dari peperangan. Lalu ini menjelang tidur juga. Setelah istighfar Anda sambung dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau Anda membacakan ini, maka diampuni dosa Anda meskipun sebanyak buih di lautan. Ini 3. 2 lagi apa? Hah? Menjawab azan. Iya, itu hadis Abbas. Kalau muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Anda jawab asyhadu anna Rasulullah raditu billahi rabban wa bil Islam dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Satu lagi, saya juga lupa. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, yang 4 itu adalah nanti ditambahkan insyaallah. Bagaimana kalau makam dipindahkan, apa hukumnya? Apa boleh makam ditumpuk 2, apa hukumnya? Makam ditumpuk 2 boleh, nggak jadi masalah. Kalau yang di bawah udah hancur, ditumpuk saja. Cuman di Indonesia agak lama karena tanah kita subur, sehingga hancurnya jenazah itu agak lama. Di Ciracas beberapa waktu lalu kita mengebumikan jenazah seorang putri, ditumpuk dengan ayahnya yang wafat 6 tahun lalu. Nah, begitu digali, ternyata jenazah itu hanya kulitnya yang hilang. Hanya kulit saja yang hilang. Nah, begitu dibuka, itu susunan tengkorak, tulang-tulangnya semuanya utuh, nggak ada yang. Nah, kalau di negeri Arab 4 tahun saja, itu tulang belulang udah jadi tanah. Allah, jadi menumpuk boleh. Apa boleh memindahkan makam? Kalau sebabnya syar'i boleh. Ini akan ada jalan tol, boleh dipindah, pindahkanlah. Karena taruh di situ jadi jalan tol ke makam. Makam itu dihormati, tapi tidak berlebihan. Informasi jam 9 ada kajian di Masjid Baitus Salam, Ustadz Syafiq Reza Ba Salama. Tahu kan? Oh iya, saya udah umumin kalau ada pergi saya dapat pahala. Ustadz Reza udah gak ingat saya. Dulu ketemu beliau tahun 2009. Beliau belum apa-apanya, sama dengan saya belum apa-apa. Kita sama-sama mahasiswa, ketemu dengan beliau. Nah, dia udah gak kenal, gak usah cari, gak kenal dia. Tapi jangan karena dia gak kenal Anda bilang Ustaz Syarif manhajnya gak jelas. Anda terlalu gak bisa juga. Iyalah demikian jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ahad insya Allah.